Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Elangga dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan membaca novel yang berjudul Bumi Cinta karya Habibur Rahman El-Sahriji. Judul Bumi Cinta, penulis Habibur Rahman El-Sahriji, penerbit Basmalah. Jumlah halaman 546. Yang ke-1, perwatakan. Muhammad Ayas mempunyai watak kuat, teguh, beriman, sabar, cerdas, baik hati, dan ramah. Sosok yang tidak mengharapkan pujian dan mengundang rasa kasihan bagi orang-orang yang mencintai dan berimpati padanya. Tidak sebagai tokoh yang kuat, benci dan caci-caci bagi orang yang tidak menyukainya. David mempunyai watak yang bebas dan mudah dipengaruh, namun cukup memiliki prinsip serta pertemanan yang sangat baik. Selena mempunyai watak yang berkeinginan mudah suatu hal yang menjadi baik, lebih sopan dan mudah beradaptasi dengan orang baru. Linor mempunyai watak lebih tertutup, kurang sopan dan tidak mudah beradaptasi khususnya dengan orang baru. Anastasia Panojalo mempunyai watak yang baik hati, ramah, sopan, dan cerdas, serta menjunjung tinggi kepercayaan politiknya. Bibi Parlova mempunyai watak yang baik, jujur, serta apa adanya. Boris dan Sengar mempunyai watak jahat, licik, dan bengis. Victor Miros mempunyai watak egois. Bibi Marets, Pak Joko, Pak Iswet, dan Osmaf mempunyai watak baik. Modav Efri mempunyai watak tertutup, baik, dan penyayang. Yang kedua, sinopsis. Saat itu Moskawa sedang musim dingin, butrian-batrian, salju berjauhan dan langit Moskawa. Salju yang turun berlahan dan dingin membalut tulang tidak menghalangi arus lalu berjatuhan lalang orang-orang di bandara Sheremetyevo. Dua orang pemuda berwajah Asia Tenggara terlihat saling mencengram satu sama lain. Mereka sudah ber9 tahun tidak bertemu. Yang baru keluar dari bandara itu bernama Muhammad Ayas, dan temannya yang baru keluar dari Rusia bernama David. Tidak lama kemudian mereka bergegas menaiki taksi dan melaju ke sebuah apartemen yang telah disewakan oleh David untuk Ayas selama melakukan penelitian terhadap sejarah Rusia. Dalam beberapa bulan ke depan, tanpa Ayas juga sebelumnya, ia saat apartemen dengan dua orang noni Rusia yang berparas sangat cantik. Padahal sejak dari kecil Ayas tidak bisa dengan hal semacam itu. Ia lemah terhadap perempuan cantik. Ia sangat taat beragama dan takut beriman dan takut imamnya akan beruntut bila tinggal bersama mereka. Namun menurut David itulah yang terbaik untuk dirinya. Sejak saat itulah perjalanan hidup Ayas dipenuhi dengan godaan, belum lagi asisten pastor yang berparas sangat menawan yang membayangkan dalam membuat testis tersebut selalu menari di pelukan matanya. Ayas merasa ujian ini sangat berat. Setelah cukup lama tinggal satu apartemen dengan dua orang noni Rusia, Ayas sangat terkejut karena keduanya orang itu bukanlah orang-orang yang baik. Seorang gadis bernama Linor kepergok sedang melakukan berizin di ruang tamu apartemen bersama seorang anggota mafia Rusia. Bahkan mafia itu terang-terangan mengajak Aras untuk berzina bersama mereka. Namun Ayas untuk berzina masuk bersama Lanwar ayat suci Al-Quran
secara keras karena mereka tersurik mafia tersebut memasuki Ayas. Akhirnya berperang tidak bisa terahkan Linoir. Linoir adalah seorang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Sejak saat itu, Ayas sering dihampiri oleh masalah. Linoir sangat membenci Ayas dengan berbagai cara berusaha menjebak Ayas. Mulai dari berpakaian sangat tidak wajar di depan Ayas, masuk ke kamar Ayas secara diam-diam, bahkan semenjak Ayas agar menjadi tersangka utama peledakan hotel itu. Namun, kesemua itu tidak berhasil menentuh tokoh-tokoh benteng ide keimanan Ayas. Dan pada akhirnya Linoir menemukan kokoh setelah diselidiki ternyata ia adalah keturunan Muslim Pakistan. Ia sangat terpukul mengetahui hal itu karena selama ini sangat bangga bahwa ia merupakan keturunan Yahudi. Namun, kenyataannya orang tua aslinya adalah dari golongan agama yang selama ini ia sebut sebagai agama primitif. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk mempelajari dan mendalami Islam. Dan ia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Dalam mimpi itu ibunya berperan agar ia mencari orang yang seperti Nabi Yusuf. Ia berlangsung teringat kepada Ayas, pemuda yang selama ini benci karena memeluk Islam dan pernah dia jebak agar bisa berjima bersamanya. Tetapi ditolak mentah-mentah. Ia merasa bahwa Ayas sangat mirip sifatnya dengan Nabi Yusuf. Ia pun mencari Ayas dengan maksud memenangkan apabila Ayas mau menjadikan istri. Linoir berangkat memenuhi Ayas dengan berperan muslimah. Ayas sampai tidak mengenalnya. Setelah ia menerangkan bahwa ia adalah Linoir, Ayas terkejut dan sangat bersyukur karena Linoir telah tobat. Linoir menceritakan semua kejahatan yang telah dilakukan selama ini kepada Ayas. Ayas tersebut mau marah, namun ia sabar bahwa tidak ada kegunaannya untuk marah karena Linoir telah tobat. Linoir pun menyampaikan maksud kedatangannya. Ayas belum bisa menjawab saat itu. Sementara Yelena disiksa oleh pelanggarannya dan dibuang di lapangan terbuka saat turun dengan lebatnya. Yelena yang tidak percaya bahkan secara tidak percaya Tuhan, setelah itu ada pemuda yang bersedia menolong. Setelah bapak orang diminta pertolongan oleh orang ibu Yelena, menemukan Yelena tidak bersedia untuk membantu pemuda itu. Tidak lain adalah Ayas yang berkebetulan lewat di sana. Akhirnya Yelena dilahirkan ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa kalau terlambat sedikit saja dibawa ke rumah sakit, maka Yelena sangat berterima kasih kepada Ayas. Bahkan ia mulai kepercayaan dirinya bahwa Tuhan benar-benar ada. Semakin mantap setelah menyikapkan dan mendengarkan menimar tentang ketuhanan yang diisi oleh cendekia Rusia, termasuk Ayas salah satunya. Tidak lama setelah itu, David yang selama di Rusia menganut menikahi. Ia sempat ingin menikahi dengan adik seorang ustadz, tapi ia merasa tidak pantas. Lalu ia meminta tolong Ayas mencarinya calon istri untuknya. Ayas menyarankan dengan Yelena. Akhirnya Yelena mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam serta meminta menjadi David. Mereka hidup bahagia. Sedangkan Linoir yang telah memeluk Islam dan telah bertemu Ayas belum mendapatkan kepastian dari Ayas pada saat itu.
Karena Ayas tidak berlangsung memberikan jawaban, ia pun pantas akan terhadap Ayas bisa memberikan keputusan keesokan harinya. Saat Lino sudah akan langsung menerima menyanggapi untuk menjadi suami Linor. Namun Lino sudah terlalu jauh. Ayas langsung bergerak ke jendela untuk menerikan bahwa sanggup, tapi Linor sudah terlihat sangat jauh. Dan di belakang Linor, Ayas terlihat ada sebuah mobil hutan yang dikendarai melaju ke arahnya. Ayas melihat orang dalam mobil tersebut memegang senjata api. Ayas terkejut memegang Linor, namun terlambat. Linor pun reboh. Saat itu juga Ayas langsung berkejut, lemas dan berkeadaan terburuk. Linor yang telah dijatuhkan tersimpan darah. Ia pun mengumpulkan segenap tenaga yang bersiap mengangkat Linor ke pangkuannya. Linor bersimpah darah. Ia langsung meminta bantuan untuk membawa Linor ke rumah sakit. Tidak lama kemudian, ada seorang ibu yang mengendarai mobil di dekat sana. Ayas meminta bantuan kepada ibu. Mendapatkan pertolongan dengan Linor yang bertembak. Ayas sangat mengesal mengapa ia tidak berlangsung menjawab permintaan dari Linor tadi. Dengan penuh penyesalan, Ayas menangis teriak, yang kalau siapa saja melihat dan mendengarkan pasti akan tersangat hatinya. Isakan seorang pecinta sejati yang mencintai kekasihnya karena Allah, lalu hilang kekasihnya karena Allah pula. Keunggulan dari novel Bumi Cinta ini adalah novel Bumi Cinta memiliki banyak keunggulan, antara lain gaya bahasa yang dibuat pengarang sangat mudah dipahami, ringan namun sangat berbobot. Amanat yang disampaikan pun mudah terterap, Karena kecerdasan pengarang yang menuangkan karya dengan membangun jiwa para pembaca agar memiliki bekal kunci kemenangan orang-orang yang beriman manakala musuh besar. Terutama musuh yang dapat memelukahkan keimanan orang-orang yang beriman. Hal ini semua pengarang tuangkan memulai tokoh utama novel tersebut disampaikan itu banyak pengenalan dana pengetahuan pengenalan hidup di Moskow Rusia, mulai dari bahasa-bahasa Rusia, keindahan alam dan bangun kebiasaan perilaku sampai sedikit informasi mengenai mafia di Rusia. Kekurangan dari novel Bumi Cinta adalah mungkin novel ini bagi pria pembaca yang telah memahami betul cerita dan amanat dari isi novel ini, merasa ingin dilanjutkan kembali ceritanya. Dapat dikatakan pengarang seperti sengaja membuat akhirnya cerita yang dilaksanakan plot ceritanya terasa sangat dasar. Ketika peristiwa pengorbanan terjadi, saya berharap ingin menjadi klimaks cerita tentang kezaliman yang harus dihadapi Ayas. Namun, sayang hal ini sekali ini tidak kita jumpai. Tokoh Ayas di sini tidak menghadapi konflik yang berarti alias bahagia saja sepanjang ceritanya. Kesimpulan dari novel Bumi Cinta ini, sebagai prestasi berdasarkan dari keunggulan cinta baik novel ini memiliki bahwa novel Bumi Cinta baik novel ini bertujuan agar keimanan orang-orang yang beriman yang telah dibangun tidak mudah terlupakan, di mana masa kini masa yang semakin meluaskan kebebasan hidup. Sekian dari saya membaca novel Bumi Cinta karya Habibur Rahman Al-Saji.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.